Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zara Muadila. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik tentang Git and GitHub. Oke, pada latihan pertama kita diminta untuk melakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Baik, langsung saja git config global user.ini, lalu jangan lupa tanda kutip, kita masukkan nama kita. Lalu enter. Selanjutnya kita akan menambahkan email. Dan email kita. Selanjutnya kita diminta untuk melakukan config list, git config list yang dimana itu untuk melihat apakah kita sudah terdaftar atau belum. Jadi bisa dilihat bahwa di sini saya sudah terdaftar ya. Oke. Selanjutnya Git repository yang artinya adalah gudang di mana kita tempat kita menyimpan file. Ya, pada latihan kedua kita diminta untuk membuat sebuah repository dengan nama project npm. Nah, jadi kita buat git init ouch 257.8.20 enter. Oke, lokasi lokasi repositorinya ada di disk C, di dalam file user, dalam filenya, dalam file. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam repositorinya tersebut. Ouch. 257.8.20 enter. Oke. Selanjutnya kita akan melihat apakah ada hidden folder di dalam repositorinya dengan perintah dir slice a titik h. Di sini kosong ya, tidak ada hidden folder ya. Dan selanjutnya kita diminta untuk menambah membuat 3 buah file kosong pada repositori yang telah dibuat. Kali ini saya akan menggunakan Notepad ya untuk membuatnya. Eh, 1, 2, 3 untuk file 1. Dan pastikan folder penyimpanannya benar ya. Kita kasih nama file 1, lalu kita buat lagi 456 untuk file 2, lalu 789 untuk file, maaf salah, S, untuk file 3. Udah. Oke. Lalu tulis perintah git status untuk melihat status repositori tersebut. Oke. Git status. Eh, ini masih merah ya, yang artinya file tersebut belum ditambahkan ke repositori. Lalu untuk menandai semua file ini masuk ke dalam repositori, kita bisa menggunakan perintah git add, bintang ya. Git add bintang, enter. Lalu kita git status lagi. Oke, di sini sudah hijau ya. Selanjutnya. Selanjutnya dilakukan perubahan lagi dengan menambahkan konten pada file satu. Berarti kita harus mengedit file 1. Kita harus mengedit file 1. Sebentar. Ini file 1. Kita tambahkan ABC saja, Ctrl S. Sudah ya. Lalu kita git status coba. Ya, di sini file 1 dimodifikasi ya. Lalu kita git add. Lalu di sini kita diminta untuk git commit. Kita diminta untuk git commit ini untuk menyimpan perubahan ke dalam repository. Git commit strip m,
Lalu kita masukkan file yang barusan kita ubah tadi. Di sini dia sudah dimodifikasi. Lanjutnya, sudah ya. Itu kita coba dicek digit status lagi. Ya, di sini tidak ada ini ya. Tidak ada yang perlu dikomit, semuanya bersih ya. Selanjutnya pada latihan ketiga, kita diminta untuk menjalankan perintah git log pada repositori Anda, lalu pastikan terdapat dua minimal lewat perubahan pada repositori Anda. Perubahan itu kan tidak mesti dengan sama oke. Kita coba git log dulu. Ya. Di sini baru ada satu perubahan yang dimana kita diminta untuk kita diminta untuk menambahkan satu perubahan lagi, maka kita akan menambahkan perubahan di file satu lagi ya. A, B, C, D, E, F aja. Ctrl S, lalu kita git add, bentar. Lalu kita git commit lagi, dan strip N, masukin filenya, file satu, enter. Oke, lalu kita cek di git log. Apakah sudah ada dua perubahan? Oke, di sini tidak ada dua perubahan ya. Perubahan pertama dan perubahan kedua. Oke, selanjutnya adalah git tag. Git tag ini berfungsinya sebagai tag atau penanda. Oke, di sini kita aduh. Oke, kita diminta untuk membuat tag wait tag dengan perintah git tag di first di satu titik kosong titik kosong. Salah. Enter. Oke, lalu kita bisa melihat hasilnya menggunakan perintah git tag. Oke, di sini sudah ada ya titiknya. Lalu kita diminta untuk membuat annotated tag juga dengan tambahkan opsi A dan M. Dengan kita tambahkan dulu get tag strip A B1 titik kosong satu, lalu strip M, lalu tanda kutip release 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 versi 1.0.1. Kita pastikan sekali lagi git tag B. Oke, sudah kita enter. Oke, kita akan melihatnya dengan git tag. Oke, di sini sudah terdapat dua tag ya. Version 01, version 00 sama version 01. Oke. Selanjutnya, pastikan repositori Git memiliki dua commit dari latihan ketiga sebelumnya. Oke, pilih salah satu commit lalu buat satu tag dengan nama v01. Oke, karena sebelumnya Git log sudah memiliki dua commit, aduh, maaf, dua commit, maka kita akan menambahkan, eh, sabar kita Git log dulu untuk melihat. Oke, di sini hanya ada satu tag ya di atasnya di commit yang pertama. Lalu kita akan membuat tag untuk yang commit yang di bawahnya. Git tag di 1.0. Lalu kita akan copy paste ini.
Enter. Lalu coba kita git log lagi. Oke, di sini sudah terdapat dua tag ya, di tag pertama dan di tag kedua. Lalu kita akan menampilkan detail informasinya dengan git show. Bentar, oke, sini sudah ya. Terus kita comparing the difference between version. Oke, di sini kita disuruh git diff yang dimana uh, git diff ini sebenarnya sama saja dengan git show, tapi yang ini kita menggunakan ID commit. Kita git diff, lalu kita akan copy paste dari yang sini, maaf, dari yang ini dulu, Ctrl C, Ctrl V, lalu atasin, Ctrl C, Enter. Oke, hasilnya sama ya, sama yang seperti yang dicontoh. Lalu untuk soal selanjutnya, oke, this is the choice. Oke, soal nomor 5. Buatlah sebuah public repository di GitHub dengan nama init npm nama lengkap, lalu masukkan link HTTP pada laporan tugas. Oke, kita akan membuat public ya. Sebelumnya pastikan sudah login ya. Di sini saya sudah login. Lalu di sini kita new, masukkan repository namanya yaitu init strip npm 257.8.2058, lalu strip lagi, lalu nama kita. Mohon tunggu sebentar, mohon sebentar. Pastikan ini public ya, lalu kita create repository. Lalu, oke, oke. Selanjutnya ini kita salin dulu. Kita salin lalu, oke. Sudah kini kita sudah ini sudah kita salin. Selanjutnya GitHub remote and a local repository. Oke. Setelah membuat repository kita akan mengupload semua perubahan. Oke. Ini berarti kita akan menghubungkan GitHub lokal ke GitHub dengan perintah git remote add GitHub, lalu kita masukkan linknya. Enter. Lalu kita akan eh, setelah itu kita push dengan perintah git push GitHub master. Bentar. Kita tunggu sebentar. Oke. Berarti kita lihat ke repositorinya. Kita refresh. Oke, di sini semuanya sudah muncul ya. Sudah muncul. Oke. Selanjutnya ada latihan 6. Lakukan perubahan baru terhadap repositori Git Anda dengan memodifikasi isi file atau menambahkan file baru selain yang Anda telah lakukan. Commit dan push perubahan ke Oke. Oke. Berarti kita diminta untuk melakukan perubahan baru pada repositori. Oke, karena sebelumnya kita sudah mengubah file satu, kita akan kali ini akan mengubah file 2 ya. Nah, contohnya eh, MMM aja. Oke, Ctrl S, lalu kita git add, bintang, enter. Aduh, maaf, typo. Git add, lalu git commit, strip M.
Lalu eh, file yang tadi kita ubah. Oke. Setelah itu git push. Lalu kita copy paste bagian ini, enter. Lalu kita tunggu. Setelah itu kita periksa di sini ya. Oke, di sini ada perubahan ya. Tadinya cuma 456 jadi mm. Selanjutnya kita akan GitHub copy a remote repository lokal. Oke, selain mengupload repository, kita juga dapat menyalin clone seluruh isi repository secara catatan riwayat lengkap online ke repository lokal komputer. Oke. Selanjutnya adalah git clone. Di git clone ini berfungsi untuk menyalin repository dari GitHub ke komputer. Perintahnya adalah git clone. Lalu kita copy paste URL-nya di sini. Kode ini ya. Kita control enter. Oke, di sini sudah. Oke, kita akan, karena di sini sudah berhasil, kita akan melihat clone-nya di file ya. Bentar. Oke. Di sini sudah ada di data OSC, lalu kita ke user, project. Nah, di sini ada ya. Kita akan pindahkan saja keluar karena di situ kita diminta untuk memindahkan sini aja yang tidak. Oke, ini ya. Ya, sudah. Oke, selanjutnya adalah screenshot. Oke, ini sudah. Lalu kita akan melakukan push tag. Kita akan melakukan push tag yang tag yang dibuat di komputer lokal tidak akan otomatis kekirim ke untuk untuk push satu git push. Oke, kita akan memindahkan tag yang ada di sini tadi ke dalam GitHub-nya. Kita akan menggunakan git push GitHub. Kenapa di sini saya menggunakan GitHub tidak origin? Karena eh, sebelumnya saya menggunakan GitHub, jadi origin eh, tidak bisa dilakukan jika tidak bisa dilakukan. Jadi saya tetap menggunakan GitHub. Jadi di sini kita enter saja. Bentar, loading. Oke, di sini sudah masuk. Kita coba periksa di sini. Ini kita refresh. Eh, bentar sebentar. Apa nih? Di sini ya ada teksnya, realistik. Oke, ini teksnya yang baru saja. Yang baru saja ditambahkan. Oke. Selanjutnya, push text. Oke. Oke, ini sudah. Lalu, latihan 9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull, apa ya fungsinya, berikan contoh. Oke. Git pull.
Git pull itu berfungsi untuk mengambil atau menarik perubahan dari repositori online ke repositori lokal. Misalnya, jika kita mengubah file langsung di GitHub, lalu kita ingin memperbaruinya di komputer kita, maka kita gunakan git pull. Sebagai contohnya, oke. Jadi di sini saya akan langsung memberi contoh. Kita akan merubah di file ini. Kita akan edit this file. Dan 789. Kita edit apa ya? Nama saja, Zahra. Oke. Lalu kita commit change. Oke, oke di sini sudah. Lalu kita akan melakukan git pull. Bentar, kita tunggu. Lalu sudah, mari kita lihat di apa ya? Oke, di sini. Aduh, di sini filenya ada perubahan. Sebelumnya lupa ditunjukkan jika di sini ada perubahan. Oke, sudah. Lanjutkan latihan 10, screenshot tempat. Oke, sepertinya sekian penjelasan dari praktik saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.